Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yawmal qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita telah sampai di penghujung tahun 2022. Satu hari lagi kita akan menghadapi tahun baru Masehi, yaitu tahun 2023. Banyak berita-berita yang meresahkan kita, tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan kita dalam keadaan baik-baik saja. Semoga itu berlanjut dan berlanjut terus buat kita semua, sehingga tahun 2022 tidak berakhir dengan hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita semua. Namun banyak hal yang belum kita capai di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan tahun 2023 kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan tahun depan adalah tahun kemenangan kita. Mudah-mudahan tahun depan adalah tahun kesuksesan kita. Oleh karena itu, khotib dalam hal ini menyampaikan tema khutbah dengan judul menyongsong tahun baru dengan pribadi yang baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita akan menjadi pribadi yang baik. Yang pertama, niat menjadi baik. Kita niatkan bahwa tahun 2023 kita harus menjadi pribadi yang soleh. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niatul mu'mini khairum min fi'lihi. Niat seorang beriman itu lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Mungkin ketika dia kerjakan mungkin ada riya dan sebagainya, tapi ketika dia niat, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di penghujung tahun ini mari kita niatkan, kita kuatkan, kita kukuhkan hati kita bahwa tahun depan yang mungkin tinggal 1 hari lagi dan mudah-mudahan kita dapat melaluinya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih soleh, pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih bisa dibanggakan oleh keluarga kita. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Kata Rasul, hai manusia, bertobatlah kepada Allah, maka sesungguhnya aku selalu bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 dalam setiap hari. Dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu kolerasi bagaimana menunjang niat baik kita. Kalau kita punya niat baik,
Insya Allah kita menginginkan pribadi yang baik di tahun baru mendatang, akan tetapi dosa-dosa kita masih mendangkal di dalam diri kita, maka akan sulit kita mewujudkan menjadi pribadi yang baik. Oleh karena ini perlu kita bertobat kepada Allah. Tobat kepada Allah itu ada dua keuntungan. Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, tobat yang sejati. Ada dua keuntungan yang kita dapatkan ketika kita bertobat adalah asa ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah akan tutupi segala kesalahan kita yang telah berlalu. Keuntungan di dunia adalah semua dosa ditutup oleh Allah, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Lalu keuntungan di akhirat nanti adalah surga menjadi jaminannya bagi mereka-mereka yang bertakwa, mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang paling penting. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan di tahun 2022. Semoga Allah tidak mengazab kita. Semoga Allah ampuni kita dengan rasa syukur kita. Apapun yang sudah kita dapatkan di tahun 2022 ini, kita syukuri. Itu berarti nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita niatkan sekali lagi, insya Allah di tahun 2023 kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan malam tahun baru jadikan malam muhasabah, karena ini juga keadaannya kurang baik untuk kita berhura-hura. Mari kita bersama keluarga berzikir dan mohon ampun. Semoga Allah mengampuni kita semua. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur